Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang lembaga amil zakat. Perkenalkan, nama saya Melidia Nur Alfida dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Riko Bima Permadi. Di sini di dalam PPT kelompok kami akan membahas tentang pengertian, tujuan dan hikmah pengelolaan zakat, elemen pengelolaan zakat, dan mekanisme pengelolaan hasil pengumpulan zakat. Yang pertama tentang pengertian zakat. Menurut istilah, zakat adalah kewajiban seseorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisbah, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Yang kedua, menurut Undang-Undang Dasar sebelum direvisi, yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 38 Tahun 99 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah direvisi tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Yang berikutnya yaitu tujuan dan hikmah pengelolaan zakat. Tujuan dan hikmah zakat menurut Amanah Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2011. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Yang kedua, meningkatnya manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya, hikmah zakat. Yang pertama, untuk menghindari kesenjangan sosial antara akniyah dan duafa. Yang kedua, pilar amal jama'i antara akniyah dengan para mujahid dan dai yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Yang keempat, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Yang kelima, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu untuk mengembangkan potensi umat. Yang selanjutnya tentang elemen pengelolaan zakat. Di sini, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Ada 4 elemen pengelolaan zakat. Yang pertama yaitu muzaki, yang kedua harta yang dizakati, yang ketiga mustahik, dan yang keempat amil. Selanjutnya kita akan membahas elemen yang pertama yaitu muzaki. Muzaki di sini adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan karena kemampuan harta serta sampai nisab dan haulnya. Di sini syarat wajib muzaki adalah yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga merdeka, yang keempat harta milik sendiri, yang kelima mencapai nisab, dan yang keenam telah haul atau dimiliki selama 1 tahun. Elemen yang kedua yaitu tentang harta yang dizakati. Di sini yang pertama ada zakat fitrah atau fidyah. Di sini zakat yang diberikan pada akhir bulan Ramadan, tujuannya untuk mensucikan badan. Zakat fitrah atau fidyah ini besarnya 2,5 kilo atau bisa diganti dengan uang yang nilainya setara dengan beras atau makanan pokok tersebut. Zakat fitrah ini bisa berupa beras, tepung terigu, gandum, kurma, zahib atau anggur, dan akid. Akid ini semacam keju. Yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta, yaitu sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muzaki atau badan usaha sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat dari zakat mal atau zakat harta ini adalah hak milik penuh, halal, berkembang, bebas dari hutang, dan sudah berlaku selama 1 tahun atau sudah mencapai haul. Zakat mal meliputi yang pertama zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya, yang kedua zakat uang dan surat berharga, yang ketiga zakat perniagaan, dan yang keempat zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Yang kelima yaitu zakat peternakan dan perikanan, yang keenam zakat pertambangan, dan yang ketujuh zakat perindustrian, dan yang terakhir adalah zakat pendapatan. Berikut tata cara penghitungan zakat mal. Yang pertama zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya. Zakat emas wajib dikenakan jika sudah mencapai nisab yaitu 85 gram dan kadarnya adalah 2,5%. Jika emas yang dimiliki sudah mencapai nisabnya, maka kadar yang harus dibayarkan yaitu 2,5% dari harta yang sudah dimilikinya. Yang kedua yaitu zakat perak. Zakat perak ini wajib dikenakan jika telah mencapai nisab yaitu 595 gram dan kadar zakatnya juga sama seperti emas yaitu 2,5%. Jika perak yang dimiliki melebihi dari nisab, maka zakat yang harus dibayarkan yaitu sebesar 2,5% dari perak yang dimiliki.
Yang ketiga yaitu zakat logam mulia. Zakat logam mulia wajib dikenakan jika sudah mencapai nisabnya yaitu sebesar 85 gram dan kadar zakat yang harus diberikan yaitu 2,5%. Dan jika logam mulia sudah melebihi nisabnya yaitu sudah melebihi 85 gram, maka zakat yang harus dibayarkan sebesar 2,5% dari logam mulia yang sudah dimilikinya. Dan yang selanjutnya yaitu zakat uang dan surat berharga. Untuk zakat uang dan surat berharga ini harus setara dengan emas sebesar 85 gram dan untuk kadarnya yaitu tetap sama sebesar 2,5%. Yang selanjutnya yaitu zakat perniagaan, tetap sama harus setara dengan emas sebesar 85 gram dan untuk kadarnya tetap 2,5%. Harta perniagaan dihitung dari aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek. Penghitungan dilakukan dengan cara yang pertama menghitung aktiva lancar yang dimiliki pada saat haul, yang kedua menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar pada saat haul, dan yang ketiga menghitung selisih aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek. Yang selanjutnya adalah zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Untuk nisabnya senilai 653 kilo gabah. Kadar zakatnya sebesar 10% jika menggunakan tanda hujan dan 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. Yang selanjutnya adalah zakat peternakan dan perikanan. Untuk zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembala di tempat penggembala umum. Sedangkan untuk hewan ternak yang dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan. Hewan ternak meliputi unta, sapi atau kerbau, kuda, dan kambing. Zakat peternakan ditunaikan 1 tahun sekali pada saat nisab. Selanjutnya zakat perikanan. Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan. Nisabnya setara dengan 85 gram emas dan kadarnya 2,5%. Selanjutnya zakat pertambangan. Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang. Untuk nisabnya setara dengan emas 85 gram dan kadarnya tetap sama 2,5%. Berikutnya adalah zakat perindustrian. Untuk usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang, nisabnya senilai 85 gram emas. Untuk usaha yang bergerak dalam bidang jasa, nisabnya senilai 653 kilo gabah, kadarnya 2,5%. Selanjutnya zakat pendapatan dan jasa. Zakat ini ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Nisabnya senilai 653 kilo gabah atau 524 kilo beras, kadarnya senilai 2,5%. Yang terakhir adalah zakat rikas atau barang temuan, bisa juga disebut dengan harta karun. Zakat rikas ini tidak diisyaratkan adanya nisab. Kadar zakat rikas sebesar 1/5 atau 20%. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Riko Bima Permadi. Terima kasih Mbak Meli. Saya akan melanjutkan. Mustahi. Mustahi adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amal zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima rikob, yang keenam garimin, yang ketujuh sabilillah, yang ke-8 ibnu sabil. Yang dari ke-8 itu semuanya mencakup orang-orang yang berhak menerima zakat. 4 amil. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menegaskan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama Badan Amil Zakat Nasional atau disebut Bannas. Yang kedua Lembaga Amil Zakat yang disebut juga LAS. Itu mempunyai organisasi pengelolaan zakat yang berbentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat, pemerintahan, dan tugas pengumpulan dan mendistribusikan dan juga mendayagunakan zakat sesuai dengan Banas. Banas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 8 pada tahun 2001. Fungsi Banas: perencanaan pengumpulan, pelaksanaan pengumpulan, pengendalian pengumpulan, pelaporan, dan penanggung jawab pada pelaksanaan pengelolaan zakat. Wewenang Banas: menghimpun, mendistribusikan, mendayagunakan zakat, juga memberi rekomendasi dalam pembentukan Banas Provinsi, Banas Kabupaten atau Kota, dan LAS. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada Banas
pada provinsi dan LAS. Pengurus unsur organisasi BANAS. Keanggotaan BANAS terdiri dari 11 orang, yakni 8 orang dari unsur masyarakat, ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam lainnya. Dan tiga antara lain itu unsur pemerintahan ditunjuk dari kementerian, instansi yang berkaitan dengan pengolahan zakat. Terus keanggotaan BANAS ini terdiri dari ketua dan wakil ketua. Masa kerja BANAS selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Lembaga amil zakat atau disebut dengan LAS dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengolahan zakat disebutkan bahwa lembaga amil zakat didirikan dengan tujuan membantu BANAS dalam proses pengumpulan, pencatatan, sampai pendistribusian zakat kepada mustahik. Selanjutnya, pembentukan LAS ini wajib mendapat izin menteri atau penjabat untuk ditunjuk oleh menteri. Yang kedua, ini terdaftar sebagai organisasi masyarakat Islam dan mengolah bidang pendidikan, dakwah, atau sosial. Yang ketiga, berbentuk lembaga badan hukum. Yang keempat, mendapatkan rekomendasi dari BANAS. Yang kelima, ini memiliki pengawasan syariat baik internal atau eksternal. Yang keenam, memiliki kemampuan teknis, administrasi, keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. Yang kedelapan, bersifat nirlaba. Yang kesembilan, memiliki program untuk mendayagunakan zakat sebagai kesejahteraan umat Islam. Yang kesepuluh, bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Kewajiban LAS, yaitu LAS memiliki kewajiban melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BANAS secara berkala. Yang kedua, ini memberikan bukti secara setoran zakat kepada setiap muzaki. Berbukti setoran tersebut digunakan sebagai pengurangan penghasilan karena pajak. Yang ketiga, ini melakukan pencatatan dalam pembekuan terdiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dana sosial, dan keagamaan lainnya. Sanksi administratif: tidak memberikan bukti setoran kepada setiap muzaki, melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak melakukan sesuai dengan peraturan yang diikrarkan oleh muzaki. Terus tidak melakukan pencatatan dalam pembekuan terdiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dana, dan keagamaan lainnya. Mekanisme pengolahan hasil pengumpulan zakat. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengolahan zakat pasal 25. Yang pertama, ini BAS nasional, itu mengumpulkan zakat dari muzaki kepada internasi, lembaga pemerintahan tingkat pusat, swasta, nasional, dan luar negeri. Yang kedua, ini BAS daerah provinsi, pengumpulan zakat dari muzaki pada instansi atau lembaga pemerintahan swasta, perusahaan-perusahaan, dinas, dan daerah provinsi. Yang ketiga, itu BAS daerah atau kabupaten atau kota, yang pengumpulan zakat dari muzaki pada instansi lembaga pemerintahan dari swasta, perusahaan-perusahaan, dinas, daerah, kabupaten, atau kota. Yang keempat, ini BAS kecamatan, yang mengumpulkan zakat dari muzaki kepada instansi lembaga pemerintahan swasta, perusahaan kecil dan pedagang atau serta pengusaha di pasar. Yang kelima, unit pengumpulan zakat di desa atau kelurahan, mengumpulkan zakat termasuk zakat fitrah dari muzaki. Ada beberapa persyaratan pendayagunaan hasil zakat. Ini prinsip pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan. Yang pertama itu hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahik. Yang kedua, ini mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi.
dan sangat memerlukan bantuan. Itu yang paling utama. Yang ketiga ini mendahulukan mustahik dalam wilayah masing-masing. Sedangkan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan telah terpenuhinya poin-poin, itu di samping itu terdapat pula usaha nyata yang berpeluang menguntungkan atau mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan. Berikut ini prosedur-prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat. Yang pertama itu melakukan studi kelayakan. Yang kedua menetapkan jenis usaha produktif. Yang ketiga itu melakukan bimbingan dan penyuluhan. Yang keempat melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan. Yang kelima ini mengandalkan evaluasi dan membuat laporan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Kalau ada salah mohon dimaafkan dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.